The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, We serve God who turns things around. Hi Church, welcome to online service this weekend. Saya bersyukur untuk bisa bersama-sama dengan saudara. Akan ada nomor yang saudara bisa lihat, juga saudara bisa catat, juga saudara bisa hubungi apabila saudara semua membutuhkan info tentang IFGF Bandung. Saya menyambut semua yang datang dari Bandung, juga dari Batam, juga dari semua kota-kota lain. Welcome to the house. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah pada hari ini. Bapa, kami bersyukur dan kami meminta supaya Tuhan yang hadirat Tuhan hadir dalam setiap rumah yang hari ini sedang melaksanakan ibadah secara online. Dan biar Tuhan yang pimpin kami, jadikan hati kami tanah yang subur supaya kami bisa mengambil semua firman Tuhan dan kemudian kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami supaya kami semua bisa bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua orang percaya bilang amin. Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, semua ucap syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kita hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Saya ajak untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh hati syukur untuk kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Kita sama-sama. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Find me all our fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory for the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave.
kasih Yesusku, karena Kau penyelamat hidupku. Yesus, aku bersyukur sebab karena Engkau dalam hidupku. Karena hanya Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang layak disembah dan hanya layak kami tinggikan. Thank you, Jesus, for your unending love, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's come and worship Him. Where would I run to the thrones of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of His. Thank you, Lord God. There is a Son who came in grace and truth. How great the love, how great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Come on, sing, church. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you, Jesus. Jesus, be glorified in all things. All my life I am yours, forever yours. Let's come and worship Him with all your heart, with all your soul. Let's sing to God. Hallelujah. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Hallelujah. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menyembah
saya juga akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada yang saudara kirimkan lewat link, juga yang saudara kirimkan lewat nomor ini, nomor hotline, dan saudara bisa contact anytime, dan saudara bisa juga prayer request lewat nomor-nomor ini. Dan saya ajak kita semua untuk bisa angkat tangan, kita sama-sama memanjatkan doa, dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang kena tiroid, mereka yang kena cancer, dan juga pembekakan ginjal. Bapa, di dalam nama Yesus kesembuhan turun. In Jesus name healing flows. Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaannya, mereka yang dirumahkan dan mereka yang diputus kontrak. Bapa, kami berdoa, You are our Jehovah Jireh. Kau adalah provider kami, Engkau adalah Tuhan yang akan menjaga kami, akan memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Bapa, kami meminta sungguh biar Tuhan yang beri penghiburan, beri kelegaan, juga Tuhan berikan kekuatan supaya semua jemaat bisa lebih kuat untuk bisa mulai lagi di new normal. Mereka akan excel dan jauh lebih tinggi. Di dalam nama Yesus, Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sedang mempersiapkan, para pekerja, business owner yang sudah mulai balik dan mempersiapkan segala sesuatunya. Kami berdoa biar sungguh penyertaan Tuhan ada dalam mereka. Biar sungguh di season ini mereka juga boleh terus naik, Tuhan, tidak pernah turun, dan mereka bisa diberkati, Tuhan. Bapa, kami bersyukur doa-doa kami dijawab, dan mereka ada yang mendapatkan pekerjaan. 1 hari setelah memasukkan pokok doa, kami bersyukur, kami tahu, kami yakin semua doa yang kami panjatkan adalah doa yang Tuhan dengar, dan kemudian Tuhan akan jawab. Karena kami tahu Allah kami Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus semua yang percaya bilang amin. Hello, welcome di FJF Online Service. Gimana kabar Anda semua? Memasuki bulan Juni, kita akan membahas tentang Wisdom Speaks. Untuk Anda yang ingin ikut iCare atau komunitas secara online, bisa menghubungi hotline gereja ya. Lewat sosial media, kita bisa belajar banyak hal dari berbagai sumber. Berbagai kelas online pun dibuka untuk kita loh. Maka dari itu, ayo subscribe YouTube dan Instagram FJF BDG. Walau kita semua bergereja online dan stay at home, pembangunan The House tetap berjalan loh. Mari ikut terlibat dalam kelancaran pembangunan. Untuk support dana, bisa melalui rekening berikut ini, dan konfirmasi melalui nomor WhatsApp ya. Untuk Anda yang sudah daftar kelas online History of the Church by Pastor Sam, besok ya, hari Senin jam 7 sampai 9 malam via Zoom. Kami sungguh mengucap syukur dikelilingi oleh orang-orang yang murah hati. Bagi Anda yang ingin terlibat, bantuan masih bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Thank you for your generosity. Cutting Edge Magazine edisi terbaru bulan Juni bisa di-download di link berikut ini. Kita masih bisa memberikan persembahan bagi rumah Tuhan melalui rekening transfer atau dengan cara scan QR Code yang tersedia. Apa yang biasa kamu lakukan di rumah? Kalau aku suka masak, melukis, dan jalan pagi. Apapun kegiatan yang kita lakukan, jangan lupa rajin mencuci tangan dan jaga kesehatan ya. Sekian Cutting Edge News minggu ini. Stay creative, stay positive. God bless. Ya, pada Seven Seat kali ini kita akan mengundang narasumber dari kelas Serve. Ini adalah batch pertama kali di mana iGrow diadakan secara online. Kita melihat bahwa mereka dapat melakukan segala sesuatu itu dengan sangat baik dan dapat memberikan sukacita yang begitu dinanti-nantikan ya. Bahkan kehadiran Instagramnya di setiap hari Sabtu malam itu ditunggu oleh banyak dari kalangan teman-teman kita dan sangat setia stay tune di channel Inside Joy ini. Apa yang teman-teman dapat dari kelas Serve di iGrow ini? Saya semakin mengenal strength saya di mana, weakness saya di mana tentang manajemen untuk ke diri sendiri yang berfungsi atau berguna sebagai
nanti saya gimana di workplace, belajar untuk bekerja bareng-bareng sama tim yang saya completely stranger, saya nggak kenal siapapun satu sama lain, tapi semakin berjalan di project ini, kita semakin kenal satu sama lain, mengenal strength dan weakness, dan kita juga saling melengkapi satu sama lain. Kita dapetin banyak sekali hal baru dari karakter ini. Ini buat semua pengajar yang udah invest waktunya. Jadi materi-materi ini tuh benar-benar berharga buat kita mempersiapkan kita jadi leader. Untuk tentang leadership, tentang teamwork, tentang karakter dan personality, semuanya itu benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, kerjaan, di pelayanan, keluarga, bahkan dari project yang kita siapkan ini juga, ini tuh benar-benar jadi seperti praktek langsung dari materi itu. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, yang seru, dan nggak akan kita lupakan. Saya tertarik untuk mengetahui apa sih yang kemudian menjadi suatu keinginan buat kelompok satu ini kemudian memutuskan proyek ini dilakukan melalui media Instagram. Karena Instagram Live bisa berinteraksi lebih jelas dengan para peserta kuis dan penonton, sehingga message yang disampaikan lebih dapat tersalurkan dengan baik dan maksimal. Seperti ada ayatnya yang berbunyi dari Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya bersyukur gitu bisa sama-sama bareng, dan Tuhan kasih hikmat buat kita untuk bisa menyajikan satu acara yang fun, yang bisa jadi salah satu bentuk penghiburan juga buat orang-orang lagi di masa pandemi ini. Apa sih kira-kira pesan dan kesan dari teman-teman sekalian buat mereka yang mungkin baru mau ikutan iGrow? Yuk kita ikutan, jadi kita bisa sama-sama ngembangin diri sendiri. Dari kelas ini kita jadi tahu kapasitas kita kayak apa, terus kita bisa kerja sama tim. Sempat ragu-ragu, tapi setelah join, terus setelah ngelakuin semua project ternyata fun banget. Terus jadi kita bisa ngerti, belajar tentang diri sendiri sama belajar tentang orang lain, terus jadi makin banyak temen, enjoy banget deh pokoknya. Happy banget, visi Inside Joy yang membawa joyful from within itu kita dapetin gitu ya, dengan penonton yang antusias, yang tiap minggunya selalu menunggu kita, itu buat kita tuh semangat gitu. Terima kasih banyak atas nama gereja untuk kehadiran kelompok satu di batch kedua ini, karena apa yang Anda lakukan itu sungguh menginspirasi dan luar biasa sekali. Happy Sunday dan God bless you all. Hello church, welcome to the house. Mulai hari ini semua firman Tuhan itu akan ada di studio, di gereja. Ini dimungkinkan karena begitu banyak bisnis dan usaha juga yang sudah dibuka, termasuk berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Dan juga saya merasa setiap dari Anda dan saya mulai secara perlahan harus mempersiapkan diri untuk masuk yang namanya new normal atau new phase in life, suatu babak baru pasca COVID ini. Dan saya berdoa tetap kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat, dan kita masuk di dalam bulan yang baru, di bulan Juni, di mana tema kita sepanjang bulan ini adalah Wisdom Speaks, atau hikmat yang bersuara, atau hikmat yang berkata-kata, atau hikmat dari Tuhan yang ingin diutarakan untuk kehidupan Anda dan saya. Dan setiap dari Anda juga bisa download di link di bawah ini. Ada Cutting Edge Magazine yang kita siapkan secara digital, yang di dalamnya ada begitu banyak hal yang bisa membantu kehidupan Anda dan saya, supaya di masa-masa ini kita bisa makin diperlengkapi. Juga akan segera ada yang namanya iGrow di batch yang ketiga. Anda bisa menghubungi ke group leaders Anda supaya kita semuanya juga masih berada dalam tuntunan firman Tuhan dan bisa semakin dewasa di dalamnya. Saya berdoa semua dari Anda bisa terus-menerus mengikutinya dengan setia. Dan setiap dari Anda juga saya sungguh senang karena sungguh-sungguh bukan cuma slogan I care jalan terus. Begitu banyak I care yang
saya pribadi bisa visit, bahkan di musim ini, dari yang sebelumnya tidak pernah visit jadi bisa ketemu, bisa kenal, dan kemudian bisa mendengar dari Anda semuanya, dan sungguh merupakan sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Di hari ini prepare juga dalam rumah ya, setelah sermon ini, setelah firman Tuhan kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Nah, firman Tuhan hari ini saya akan berbicara tentang satu hal, yaitu yang namanya finding your S-curve. Finding your S-curve. Nanti akan saya jelaskan apa artinya finding your S-curve. Dan saya sungguh merasa bahwa kita akan segera memasuki sebuah musim yang baru, di mana ada opsi buat kita untuk bisa bergerak dengan lebih leluasa, dengan lebih bebas, sambil berhati-hati, sambil penuh dengan hikmat. Dan saya juga ingin mengungkapkan bahwa gereja akan treat segala sesuatunya, mungkin beberapa saat ke depan, kalau diizinkan kita bisa ibadah meskipun nggak full, terlalu banyak orang, tetapi kita akan melakukan dengan sangat konservatif sekali, dengan sangat hati-hati sekali, karena keselamatan dan keamanan Anda lebih penting daripada segala macam program apapun. Saya akan memulai dengan bercerita, ada 3 perusahaan yang paling tua di dunia. Anda tahu kalau ada perusahaan mungkin dimulai tahun 1930, 1980, tahun 2001, 2005, dan orang bilang, oh dia udah lama ya perusahaannya dari tahun 1950. Tapi Anda tahu, begitu banyak perusahaan yang jauh lebih tua dari itu. Dan perusahaan yang paling tua di dunia namanya adalah Genda Shigyo. Itu merupakan sebuah pabrik kertas kado di Jepang, yang dimulai tahun 771 Masehi. Jadi sekitar 1250 tahun lah usianya. Dan itu dia memproduksi bukannya kertas kado, tetapi kertas yang dilipat-lipat sedemikian rupa dengan pekerjaan tangan dulunya, dan sekarang dengan mesin, di mana kado atau hadiah itu bisa dibungkus dengan sangat indah sekali. Dan kemudian sejarah mencatat bahwa bahkan raja-raja, kaisar-kaisar Jepang juga mereka memakai produksi daripada pabrik kertas ini untuk memberikan hadiah kepada begitu banyak orang. Dan juga perusahaan yang kedua ada namanya di Jerman, itu ada namanya Staffelterhof Winery. Mereka itu punya tanah nggak gitu besar, 7 hektar, dan di situ mereka itu punya yang namanya mereka menanam tanaman anggur, yang memproduksi tentu saja buah anggur dan kemudian memproduksi wine. Dan mereka mempunyai sebuah tempat yang sangat indah di sana, sehingga tamu-tamu juga bisa nginep di sana, tamu-tamu bisa bermalam di sana. Dan mereka didirikan pada tahun 862, kira-kira sekitar 1160 tahun umurnya di Jerman. Dan dulu ada sebuah kerajaan namanya Holy Roman Empire, yang pendirikan adalah namanya Charles the Great. Dan itu dikenal sebagai orang yang menjadi pelanggan tetap daripada winery di Jerman ini. Jadi mereka pernah melayani raja-raja, ratu-ratu, bangsawan-bangsawan besar, dan sampai saat ini masih memproduksinya. Perusahaan yang ketiga adalah namanya Monnaie de Paris, atau perusahaan yang membuat itu uang mata, uang koin di Prancis. Dimulai pada tahun 864 Masehi. Jadi kira-kira juga sekitar 1150-1160 tahun umurnya. Mereka memproduksi koin untuk raja-raja, dan mereka juga memproduksi koin ini untuk begitu banyak pemerintahan yang tumbuh, tumbang, dan tumbuh dan tumbang selama lebih dari 1100 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan mereka ini melewati krisis loh. Kalau kita sekarang ada krisis ya, namanya krisis COVID, pandemik di seluruh dunia mengalami. Mereka ini, semua perusahaan ini pernah mengalami yang namanya Black Death. Abad ke-14, abad ke-15, ada namanya betul-betul penyakit menular yang sangat besar seluruh dunia, yang meninggal 475 juta orang selama 150 tahun. Mereka pernah mengalami yang namanya perang. Mereka yang perusahaan yang di Jepang, mereka survive bom daripada Perang Dunia Kedua. Dan kemudian banyak dari perusahaan-perusahaan tadi yang di Eropa, mereka berhasil melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kemudian segala macam krisis demi krisis terjadi. Sekarang kita bertanya, kok bisa ya mereka survive? Kok bisa mereka bukan hanya bertahan tapi sampai saat ini masih maju? Mereka mengalami pandemik pernah, mengalami kelaparan pernah, mengalami peperangan pernah, menghadapi segala macam resesi ekonomi pernah. How can they survive?
Dan saya rasa setiap orang dalam kehidupan kita lah, saya pribadi, setiap keluarga, perusahaan manapun mengalami yang namanya establishment atau beginning, dan kemudian mengalami yang namanya growth, mengalami yang namanya kemajuan, dan kemudian mengalami yang namanya maturity atau ada yang namanya sudah betul-betul dewasa dalam taraf yang matang, dalam taraf di mana menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi banyak juga perusahaan, banyak juga individu, banyak juga keluarga setelah mengalami sesuatu yang disebut puncak, maka mengalami yang namanya decline, mengalami yang namanya kemunduran. Nah, tapi ada juga orang-orang, ada juga keluarga, ada juga perusahaan yang mengalami yang saya sebut sebagai S-curve. S-curve artinya ketika dia mengalami sesuatu yang baik, growth, kemajuan dalam kehidupannya, dan ketika pada umumnya orang mengalami kemunduran dan kemudian mengalami yang namanya regresi, dia bilang bahwa saya nggak mau turun. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sini sehingga dia bisa menukik kembali ke atas dan kemudian dia mengalami kemajuan, dia mengalami pertolongan, dia mengalami inovasi dan kemudian dia mengalami yang namanya S-curve, yaitu sebuah tindakan di mana dia memilih untuk nggak turun tetapi naik. Dan saya berdoa setiap dari kita, setiap dari keluarga dan setiap apapun yang sedang kita pegang mengalami yang namanya S-curve. Karena itu merupakan janji Tuhan biar engkau terus naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan kalau kita diizinkan mengalami begitu banyak hal di musim ini, saya berdoa ke depannya terjadi yang namanya S-curve, di mana kita bisa melesat lebih lagi di dalam Dia. Dan untuk itu saya rasa kalau khususnya dalam usaha dan pekerjaan ada yang namanya inovasi. Sebuah perusahaan bisa survive, ada yang namanya kolaborasi. Ada juga perusahaan seperti pabrik kertas tadi di Jepang, dia selamat sampai sekarang karena tradisi yang sangat kuat sekali di Jepang. Dan kemudian mungkin satu usaha bisa survive karena dia itu monopoli, seperti pabrik koin tadi, dia monopoli pembentukan koin, dia bakal memproduksi mata uang pound sterling dulu dan kemudian euro, koinnya sampai sekarang masih mereka yang produksi. Sebuah perusahaan bisa survive karena monopoli. Dan setiap dari kita saat ini kita mendengar begitu banyak perusahaan mengalami dan melakukan yang namanya efisiensi supaya bisa mendapatkan kemajuan ke depannya. Mereka melakukan begitu banyak pemangkasan biaya. Dan kemudian ada juga yang maju karena mengalami akuisisi, mungkin membeli perusahaan yang lain sehingga makin diperlengkapi, makin besar dan kemudian makin bisa bertumbuh. Atau juga ada perusahaan yang bertumbuh karena deregulasi. Ada peraturan pemerintah yang berubah atau ada segala macam hal yang membuat usahanya mengalami keuntungan karena ada undang-undang yang beneficial buat mereka. Anda bisa sebut apapun lah yang tadi saya ngomong, alasan kenapa usaha itu bisa maju. Tetapi saya rasa di balik itu semuanya ada satu kata yang bisa kita rangkumkan dari semua yang Tuhan rindu untuk berikan kepada setiap Anda dan saya, yaitu hikmat. Kalau Anda bisa gantikan beberapa istilah tadi dengan satu kata, marilah kita ingat hari ini istilahnya adalah hikmat. Dan hari ini kita mau bertanya, bagaimana Anda dan saya sebagai seorang pribadi, bagaimana kita bisa menjadikan COVID-19 ini untuk membuat kita nggak mengalami degradasi, tapi kita mengalami justru elevasi. Setelah ini semuanya nanti mengalami yang namanya new normal. Kita bisa bertumbuh dan kita bisa minta hikmat dari Tuhan. Nah, kali ini saya akan buka dengan satu ayat dari Yakobus 1 ayat 5, dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Siapa yang kekurangan hikmat? Saya kekurangan hikmat, saya ngaku, saya kekurangan hikmat. Oke, apa yang terjadi dengan orang kekurangan hikmat? Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan hari ini saya mau buka dengan sebuah statement yang saya yakin Anda sudah dengar, Anda sudah tahu, tapi Anda percaya atau tidak. Statementnya adalah God's wisdom is for you. God's wisdom is for you. Hikmat dari Tuhan tersedia untuk Anda. Di Amsal 1 ayat 20 merupakan sebuah statement yang Tuhan berikan secara indah sekali, bahwa dia sungguh-sungguh mau memberikan itu dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Amsal 1 ayat 20 mengatakan hikmat berseru nyaring. Teriak-teriak dia. Hikmat itu teriak-teriak untuk ngomong sama kita. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Jadi Tuhan itu nggak pelit-pelit sama hikmat. Kalau kita minta sama dia, ingin memberitakan. Dan hikmat itu tersedia. Dikatakan bahkan dia teriak-teriak begging for our attention. Ingin minta perhatian dari kita supaya kita betul-betul memperhatikan apa yang keluar dari mulut dia.
Kalau mungkin Anda belum tahu, ada di kerajaan Belanda saat ini diperintah sama satu orang yang namanya King Willem Alexander. Raja Belanda namanya King Willem Alexander. Dan dia memerintah untuk menggantikan ibunya. Dan banyak orang nggak tahu bahwa kalau dia lagi bosan, bahkan waktu dia lagi jadi pangeran, bahkan ketika dia jadi raja, kalau dia jadi bosan, Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia menyamar jadi pilot KLM. KLM adalah sebuah perusahaan penerbangan milik kerajaan Belanda. Dia memang seorang pilot dan dia mampu untuk membawa kapal jet besar seperti Boeing 737 dan sebagainya. Jadi dia adalah license resmi, dia memang mampu menerbangkan pesawat dan kemudian dia bisa berperan ketika dia melayani dalam perusahaan itu sebagai pilot atau co-pilot. Dan dia di sana menggunakan seragam, banyak orang nggak kenal sama dia. Dan dia senang rute-rute yang jauh. Dan salah satu rute favorit dia adalah dari Amsterdam ke Istanbul, lumayan jauh. Dan kemudian ketika kapal itu sudah dalam cruising altitude atau dalam posisi di mana bisa autopilot yang mengerjakan pekerjaannya, seringkali Raja Willem dengan topinya, dengan baju pilotnya dan dengan nama samaran, dia pergi ke melihat kepada penumpang yang ada, dan dia pergi ke first class, dia pergi ke business class, dan kemudian dia ngomong-ngomong. Tentu saja di kapal terbang yang duduk di first class, business class adalah orang-orang biasanya yang mampu membayar mahal dan mungkin mereka mempunyai usaha tertentu. Dan kemudian dia ngomong banyak, Bapak usahanya apa dan sebagainya. Ada orang yang ngomong, oh saya di bidang iron, di bidang metal, di bidang besi, di bidang baja, dan kemudian dia ngomong begini. Dia raja, dia tuh tahu segala macam aturan, dia tuh meeting juga dengan begitu banyak orang-orang besar, orang-orang kuat, dan kemudian dia bilang, oh kedepannya akan ada regulasi begini dari segi permetalan, perbesian, baja di seluruh Eropa akan ada begini-begini. Dan kemudian orang yang diajak ngomong berkata, kamu ini siapa? Tahu tentang regulasi, kamu ini tak siapa? Tahu tentang undang-undang, kamu ini pilot, kamu nggak ngerti bidang pekerjaan saya. Saya sudah bergerak di bidang ini, di bidang itu udah puluhan tahun. Kamu pilot, kamu tahu apa? Dan kemudian Raja Willem akan berkata, kedepannya ini akan terjadi. Dan kemudian orang itu berkata bahwa, oh saya nggak percaya. Dan ketika diinterview ditanya berapa orang yang benar-benar menanggapi percakapan dengan dia dengan serius. Dan dia bilang sama sekali tidak banyak. Banyak orang ketika dia memberikan sebuah statement, sebuah hikmat, sebuah kata-kata yang mungkin bisa membantu orang itu berkata, kamu siapa? Kamu nggak ngerti karena kamu cuma pilot. Dan saya berpikir ya ketika saya membaca artikel ini, ada juga seorang raja yang suka kasih advice sama orang-orang yang ada yang dia temui. Raja itu mau untuk meletakkan jabatannya dan kemudian menjadi manusia dan kemudian melayani kita semuanya. Dan rajanya namanya Yesus. Yesus juga dia berteriak-teriak, dia memberitakan hikmat, dia ingin kasih tahu pengetahuan kepada kita. Tapi urusannya hari ini yang kita lihat adalah berapa banyak dari kita betul-betul membuat itu menjadi sesuatu yang berharga. It's a free advice yang namanya hikmat dari Tuhan sendiri. Dan hari ini saya senang karena Anda dan saya dalam Tuhan, we have access to the King. Kita punya akses kepada Raja itu. Dan dia adalah Raja yang selalu ingin memberikan hikmat dalam kehidupan Anda dan saya. Amsal 1 ayat 21 berkata, di atas tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Dan di sini dikatakan bahwa di atas benteng kota dia ngomong. Jadi nggak cuma di jalan, nggak cuma di lapangan, dia pergi ke atas benteng kota dan kemudian dia pergi ke pintu-pintu gerbang untuk memberitakan tentang hikmat. Dan hari ini kita harus menyadari ya, saya nggak tahu betapapun Anda merasa Anda pintar atau pandai. Saya mau kasih tahu bahwa knowledge, kepandaian itu nggak sama dengan wisdom, nggak sama dengan hikmat. Dan setiap dari Anda dan saya pengen kita sadar bahwa kita dalam sebuah keadaan di mana tidak ada orang yang terlahir berhikmat. Tapi semua orang harus bertumbuh dalam hikmat. Salomo nggak terlahir berhikmat. Dia minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Tuhan kasih dia hikmat dan pengertian. Jadi saya yakin sekali bahwa hikmat itu tersedia bagi Anda dan saya. Tapi hikmat itu adalah dari Tuhan. Tidak ada orang yang lahir berhikmat. Tetapi Tuhan izinkan itu bertumbuh. Masalahnya adalah apakah kita mau bertumbuh dalam hikmat Tuhan atau tidak dalam kehidupan Anda dan saya.
Dan dikatakan tadi bahwa hikmat itu berseru di atas tembok kota, di atas di depan pintu gerbang, di benteng itu dia berseru. Dan hari ini saya mau kasih lihat kepada kita dari Habakuk 2 ayat 1, apa artinya pintu gerbang, apa artinya rampart dikatakan, benteng kota. Habakuk 2 ayat 1 dikatakan, aku mau berdiri tegak di menara. Dalam bahasa Inggris rampart itu benteng kota, tembok kota. Aku mau meninjau, I want to see, aku mau menganalisa, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dia sedang menunggu. Dia sedang dalam posisi waiting. Di sini saya rasa bahwa hikmat Tuhan ada dalam orang yang sedang waiting. Hikmat Tuhan sedang ada dalam orang yang sedang menunggu. Dan bukankah sekarang seluruh dunia sedang menunggu? Abis ini new normal itu apa sih? Bukankah sekarang seluruh dunia lagi menunggu? Abis ini usaha saya kayak gimana sih? Abis ini bentuk pekerjaan saya kayak gimana sih? Kemarin ada teman telepon saya, di kantor saya tuh satu ruangan begitu nggak gitu besar, ada 30 orang. Dan dia nggak bisa bayangkan kalau harus physical distancing, harus cuma bisa tersedia sepertiga ruangannya untuk orang begitu banyak. Dia nggak tahu harus nantinya duduk di mana. Semua orang sedang posisi waiting, semua orang sedang menunggu kapankah saya bisa keluar kota lagi, kapankah saya bisa ke luar negeri lagi, mungkin kapankah saya bisa menemui keluarga dan kerabat dan sebagainya. Semuanya lagi waiting. Anda lagi waiting, saya lagi waiting. Tapi saya rasa dari Habakuk 2, dari Amsal 1:21, wisdom for those who are waiting for new season is available. Wisdom, kebijaksanaan tersedia bagi semua orang yang sedang menunggu. Dan saya rasa betul, setiap dari Anda dan saya kita harus mempercayai bahwa the new season, musim yang baru juga mempunyai challenge tersendiri, tantangan tersendiri, tetapi musim yang baru juga mempunyai opportunity atau kesempatannya sendiri. Kalau Anda pernah ke sebuah toko, saya bisa sebut brand lah, di Bali juga ada namanya Starbucks Reserve. Itu Anda bisa pilih kopi dan begitu banyak, dan kemudian dengan tema-tema yang mungkin nggak ada di gerai Starbucks pada umumnya. Dan kemudian saya pernah ke pusatnya di Seattle, ada Starbucks Reserve. Saya pergi ke sana pertama kali, saya ajak anak-anak, dan kemudian seperti Anda lihat ini begitu besar, begitu banyak pilihan biji kopi dari seluruh dunia, dari Afrika, Asia, dari Amerika Latin, begitu banyak. Ratusan pilihan bahkan dari biji kopi, dan kemudian ratusan cara bagaimana mereka nge-roastnya, apakah di roasting dengan sangat gelap sekali atau hanya sekedar keluar wanginya. Dan kemudian kita bisa pilih pakai apa. Kalau misalnya Anda bisa pesan latte, Anda bisa pilih susunya full fat, non fat, half atau susunya nggak mau dari sapi, susunya mau dari soya, dari kedelai. Kedelainya juga apakah pakai gula, tanpa gula, pemanis buatan, dan kemudian gula yang coklat, brown sugar dan sebagainya. Dan kemudian saya tanya, ini pilihan begitu banyak. Di sini orang kalau kombinasi kopi, susu dan gulanya, ada berapa macam minuman sih yang bisa dihasilkan dengan segala macam combo ini? Anda tahu jawaban dari baristanya? Oh, di sini kita kalau semua opsi itu betul-betul dipikirkan berapa jumlahnya? 80.000 opsinya. Saya mau yang suhunya begini, saya mau yang kopi begini dan sebagainya. Wah, too much option saya rasa. Betul-betul sangat banyak sekali. Waktu saya datang dengan anak-anak saya dan begitu banyak ada barang merchandise, dan kemudian saya lihat bahaya nih. Mereka melihat ini, mereka melihat itu, mungkin pada pengen beli, sehingga saya bilang, guys, sebelum masuk cuman bisa spend uang sekian. Mereka kaget. Mana cukup, nggak mau tahu. Kamu boleh lihat apapun yang mau kamu lihat, kamu boleh pegang apapun yang mau kamu pegang, tapi pokoknya nggak boleh lebih daripada angka yang saya kasih, nggak boleh spend uang lebih dari sekian. Sehingga Anda melihat di situ anak-anak saya so many options, tetapi sekaligus juga limited options. Kenapa limited options? Karena nggak dikasih duit sama bapaknya, begitu. Jadi Anda lihat dalam kehidupan ini setelah COVID, apa yang terjadi? Ada orang yang kelihatannya ada new options, begitu banyak opsi, begitu banyak. Tetapi juga sekaligus dalam masa yang sama, few options juga terjadi. Setelah COVID ini akan ada tatanan hidup yang baru. Akan ada begitu banyak hal yang terbuka, tetapi juga setiap dari kita terbatas. Opsi memang banyak di luar sana, tetapi sesungguhnya tidak banyak opsi dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus saya butuhkan? Di tengah dunia yang banyak opsi, sekaligus tidak banyak opsi, saya butuh apa? Saya butuh hikmat Tuhan.
Karena kalau kita melihat berbagai macam opsi, kita akan frustrasi. Tetapi dengan hal yang kita bisa lakukan, kita bisa punya satu kerinduan pengen hikmat dari Tuhan. Sehingga usul saya, terutama untuk Anda yang dalam dunia usaha dan pekerjaan, setelah COVID apa yang harus dilakukan? Banyak dari Anda berkata, oh saya punya rencana ini, saya punya rencana itu. Nantinya akan bagus, nanti akan naik. Ya puji Tuhan. Semuanya akan bagus, saya cuma bisa bilang amin lah, bagus. Tetapi usul saya, jangan terburu-buru. Ketika ini semua boleh terbuka gitu, seperti macan keluar dari kandang, semua boleh keluar, semua boleh beraktivitas, semua boleh bekerja, semua boleh aktif. Wow. Kemudian Anda tahu ada lagu yang judulnya Fools Rush In. Dikatakan begini, wise men say only fools rush in, gitu kan ya lagunya ya. Anda tahu ya. Om-om, tante-tante mungkin yang dulu hidup di zaman Elvis Presley, seperti papa mama saya. For I can't help falling in love with you. Fools rush in katanya. Dan saya juga pengen begitu. Saya pengen setelah COVID ini saya pengen ke sini, saya pengen ke sana, saya pengen begini, saya pengen begitu. Begitu banyak rencana dalam otak saya, but hari ini saya belajar, Tuhan kasih saya hikmat supaya saya nggak seperti orang bodoh yang terburu-buru, fools rush in. Dan di saat ini betul-betul saya pengen bisa mencari wajah Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus saya kerjakan setelah ini. Saya senang ngobrol dengan beberapa dari Anda. Dan dikatakan bahwa bisnis dia sudah buka mulai dari tanggal 1. Dan kemudian dia bilang, kok sekarang saya bisa appreciate ya pekerjaan saya, dia bilang. Dulu saya pikir ini boringnya minta ampun, dulu saya kalau nggak terpaksa, nggak mau masuk, nggak mau tahu begitu. Tapi sekarang kok dia bisa appreciate ya. Dia bisa menghargai setiap menitnya ada ketika melakukan usaha. Dan dia di tengah ini semuanya dia bilang bahwa sekarang saya bisa fokus. Sekarang saya bisa mengerti. Dan sekarang dia mulai ambil waktu. Dia bilang karena ini semuanya dia pengen betul-betul bisa menjelaskan kepada anak-anak dia apa yang dia lakukan tiap hari. Sepertinya apa yang dulu kayaknya sesuatu yang membosankan sekarang menjadi sesuatu yang berharga, sehingga ketika dia pulang rumah dia jelaskan kepada anak dia apa yang dia lakukan sepanjang hari. Dan saya rasa dia mengalami perubahan, dia mengalami hikmat di dalam musim COVID ini. Dan hari ini sama-sama saya mau kita mengambil sebuah keputusan. Let us observe our lives. Sama-sama kita mengobservasi kehidupan kita. Supaya di tengah musim ini kita betul-betul carpe diem, kita seize the day, kita menangkap hari ini. Apa yang kira-kira Tuhan mau ajarkan kepada saya? Let us observe our lives. Saya mengucap syukur ada kesaksian dari jemaat. Ada seorang istri yang sudah mendoakan suaminya 14 tahun untuk beribadah, untuk ke gereja, untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Tidak pernah mau. Dan sekarang di rumah menonton video online dari khotbah demi khotbah, dan di rumah, dan kemudian anaknya juga ikut nonton, dan kemudian dia gak mau ganggu suaminya pakai headset, tetapi susah 2 orang nonton headset, sehingga suaminya berkata nonton aja di TV, it's okay, keluarin suaranya. Dan Anda tahu minggu demi minggu suaminya mendengar firman Tuhan. Dan saya senang sekali minggu lalu suaminya bertobat, terima Tuhan Yesus, dan sekarang tanya kapan gereja buka karena suaminya pengen segera dibaptis. Isn't that amazing? Di musim waiting ini, di musim di mana orang disuruh sepertinya dipaksa untuk menunggu, di situ Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan orang percaya. Isn't it beautiful kalau kita nggak terburu-buru setelah ini untuk mau ini mau itu, tapi kita menunggu dan kemudian kita berharap sama Tuhan, dan kemudian kita berkata Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau kerjakan apa dalam kehidupan saya. Guys, teman-teman, Bapak Ibu, ayo kita belajar di musim ini untuk menjadi sensitif. Jangan menjadi orang yang desensitize. Jangan menjadi orang yang nggak ngerasa lagi kalau hikmat mau ngomong, kalau Tuhan mau ngomong, kalau dia teriak-teriak kita nggak bisa dengar. Kalau raja itu nanya sama kita responnya seperti apa? Ada tahu ada satu orang namanya Dr. Armauer Hansen. Dia abad 19, dia research tentang penyakit lepra atau yang di Alkitab kita kenal sebagai kusta. Dan kemudian bahkan saat ini ada dinamakan sebagai Hansen disease. Dan kemudian dia bingung kenapa ya orang dia banyak bekerja, dia dari Norwegia, dia banyak research tentang kusta yang ada di India. Dan kemudian dia bingung kenapa orang kusta ini kok jarinya bisa hilang, bisa putus, dan kemudian telinganya, dan kemudian
hidungnya, dan kemudian dia menemukan itu adalah bakteria, penyebabnya adalah bakteria yang membuat syaraf itu tidak merasa enam. Nggak kerasa aja. Kena panas, kena tajam, kena apa, nggak kerasa. Sehingga orang kusta ini dia terus memakai tangannya, luka dia nggak tahu. Sehingga luka itu lama-lama infeksi menjadi busuk dan kemudian bisa saja kehilangan jari-jari, kehilangan anggota tubuh. Dan kemudian dia survei kenapa orang-orang ini ketika tidur kok bisa kehilangan jari kaki ketika tidur. Dan kemudian dia survei malam-malam, dia tungguin, ternyata maaf agak grafik. Malam-malam ketika mereka tidur, di India begitu banyak orang kusta tidur dan kemudian malam-malam tikus tuh datang dan menggigiti jari kaki. Mereka nggak bangun, mereka nggak berasa. Sehingga pagi-pagi hilanglah jari kaki daripada orang-orang itu karena dimakan sama tikus. Kenapa? Karena mereka nggak berasa. Dan kemudian dia mempunyai solusi yang brilian. Dia kumpulkan kucing sebanyak-banyaknya dan kemudian dia bilang bahwa orang kusta harus memelihara seekor kucing, dan setelah itu nggak banyak lagi yang dimakan. Dan kemudian kenapa itu terjadi? Karena desensitize. Kalau kita desensitize, kalau kita nggak bisa merasa, maka kita kehilangan sesuatu yang berharga. Anda semua pernah keseleo, saya pernah keseleo, dan kemudian saya waktu itu mau diurut. Saya nggak usulkan Anda semuanya diurut kecuali Anda betul-betul percaya ya. Saya bilang, tapi kalau waktu itu saya diurut, dan kemudian ketika saya diurut, yang tukang urut saya bilang bahwa Pak ini akan sakit nih. Oke, saya bilang oke, karena saya akan put pressure, saya akan tekan. Kemudian dia tekan dan kemudian wah sakitnya luar biasa. Dan kemudian Anda tahu Bapak ini ngomong apa? Oh itu bagus kata dia. Hah, pain kok bagus? Iya bagus, bagus. Masih ngerasa begitu? Bagus dia bilang. Dan saya rasa kita sekarang dunia ini kayaknya in pain ya. Kita sekarang dunia ini kayaknya begitu banyak orang yang merana sekali begitu. Banyak orang yang sedang menunggu, banyak orang yang sedang menduga-duga apa yang terjadi. Tapi saya berdoa hari ini, let our pain be purposeful karena some pain is on purpose. Begitu banyak sakit yang mungkin kita rasakan itu ada tujuannya. Dan saya berdoa setiap dari kita hari-hari mendapat hikmat dari Tuhan supaya betul-betul kita ngerti purpose dari Tuhan, maksud dari Tuhan, rencana dari Tuhan di musim ini dalam kehidupan Anda dan saya. Karena dalam setiap dari kita, dalam segala hal dalam kehidupan kita akan ketemu yang namanya situation. COVID adalah sebuah situation, nanti new normal adalah sebuah situation. Dan di dalam situation, manusia akan mempunyai satu pemikiran, dia akan melakukan sesuatu di tengah situasi itu namanya conditioning. Orang di rumah terus 2 bulan, dia akan conditioning. Gimana caranya meskipun saya di rumah 2 bulan, saya tetap merasa aman, saya tetap merasa nyaman, conditioning. Dan kemudian dia akan melakukan usaha, effort. Dia akan melakukan apapun yang dibutuhkan supaya kehidupan dia, kehidupan anak-anak dia terjamin, mungkin pekerjaan dan sebagainya, mulai berpikir, effort. Nanti di normal kayak gimana? Oke. Dan setelah itu nantinya dia akan mengalami normality yang baru. Kalau nanti namanya new normal, kalau kita lihat sampai 2 tahun ke depan di jalanan semua orang pakai masker, ya mungkin itu yang harus dilakukan. Itu new normal, ada sebuah normality. Dan kemudian ketika semuanya sudah ada status quo, semua orang memang sudah merasa nyaman dengan normality, ada satu hal yang namanya entitlement. Entitlement artinya dia berkata, memang begitu. Memang sudah begitu. Entitlement bisa berkata, oh saya berhasil. Oh entitlement bisa berkata, oh saya mah gagal. Saya selalu gagal. Itu juga entitlement. Sehingga orang ada berada dalam sebuah status quo yang disebut sebagai scene atau chapter atau episode atau keadaan. Kalau saya singkat huruf pertama dari kata-kata ini itu adalah scene. Itu merupakan sebuah episode dalam kehidupan orang di mana dia betul-betul merasa bahwa iya, emang inilah keadaan saya. Sehingga kalau orang di masa ini dia nggak memperbaharui dirinya dan kemudian dia telah mengalami sebuah episode, maka bisa jadi orang ini menjadi sulit berubah. Karena dia sudah mengalami entitlement. Emang saya begini. Emang saya beginilah keadaannya karena new normal, karena COVID memang saya begini. Tapi saya rasa enggak, bahkan di tengah-tengah ini semuanya kita harus selalu menantikan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau ngomong dalam kehidupan Anda dan saya. Amsal 1 ayat 22 berkata begini, berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, simple ones dikatakan, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Jadi di sini prosesnya, mau naik atau mau turun, prosesnya di sini. Karena kalau nantinya Anda naik, Anda akan cinta sama keadaan itu, entitlement.
Jangan jadi sombong setelah ini. Kalau Anda naik setelah musim ini, jangan jadi sombong. Entitled, ini karena saya. Tetapi juga ada orang yang di sini, dia mengalami hal yang down, yang turun, dan kemudian dia berkata entitled, emang saya begini. Dan kemudian dia berkata, berapa lama lagi kamu akan cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh, scorners, masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal, fools, benci kepada pengetahuan. Simple ones dalam bahasa aslinya artinya adalah orang yang terbuka sama yang jahat dan yang baik, good and evil. Jadi di sini dikatakan orang-orang ini nggak akan dapat hikmat kalau dia cinta kepada yang jahat oke, yang baik oke, nggak masalah buat dia. Dan kemudian scorners artinya despise what is holy, artinya membenci hal-hal yang kudus. Pokoknya hal-hal yang berdekatan dengan Tuhan dia nggak mau tahu. Fools adalah orang yang don't want to listen, orang yang nggak mau dengar dari orang yang nggak mau dengar dari Tuhan. Dan saya rasa ini bisa ada dalam kehidupan kita. Dan di sini Tuhan mengadakan pengelompokan demi pengelompokan. Simple ones, corners, and fools itu merupakan the circle. Dan hari ini saya mau mengakhiri dengan 3C. Apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah musim ini untuk mendapat hikmat dari Tuhan? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapat hikmat dari Tuhan di tengah-tengah masa penantian ini? Saya mau berikan 3C kepada Anda. Yang pertama adalah I will watch my circle. I will watch my circle. Saya akan perhatikan orang-orang mana yang saya ada, yang saya izinkan untuk mengelilingi saya. Saya ngelihat banget ya, COVID ini memberikan perbedaan antara orang yang malas dan yang rajin. Kalau orang yang rajin ya, di musim ini ya, dia bisa produce many things. Betul-betul saya lihat. Kayak dia betul-betul nggak terkukung sama yang namanya ruang dan waktu begitu loh. Dia masih bisa berkreasi ini itu. Begitu banyak hal. Saya melihat COVID ini memberikan perbedaan antara orang yang malas dan yang rajin. Saya melihat dari COVID ini memberikan perbedaan antara orang ini sebetulnya inovatif apa enggak. Orang ini sebetulnya kreatif apa enggak. Dan kan dari Anda pengusaha-pengusaha banyak yang telepon saya dan Anda bilang, di musim ini dari semua pegawai yang ada saya bisa lihat yang mana yang setia atau tidak. Betul kan begitu? COVID ini memberikan perbedaan. Dan kemudian COVID ini betul-betul mengajarkan saya bahwa siapa sih orang-orang yang betul-betul bernilai dalam kehidupan saya? Siapa sih orang di tengah musim ini yang saya rasa even after COVID, bahkan sampai kapanpun, these guys, orang-orang ini I will be there for them for the rest of my life. Begitu. Saya rasa ada. Dan di antara kita yang betul-betul tahu di musim ini, siapa sih yang benar-benar teman, siapa sih yang enggak, siapa sih yang setia, siapa sih yang enggak. Dan di tengah ini semuanya, saya minta hikmat dari Tuhan. I will watch my circle. Siapa yang Tuhan izinkan untuk ada di sekeliling Anda dan saya. Dan saya mau kasih tahu ini, long haul leadership is expensive. Kalau Anda mau memimpin untuk jangka waktu yang lama, itu membutuhkan pengorbanan. Expensive sekali leadership. Sekarang waktunya saya belajar supaya nantinya saya bisa memimpin dengan lebih baik lagi. Tapi saya mau katakan satu hal ya, bukan hanya urusan leadership. Long haul friendship is priceless. Gak bisa dihargai dengan materi, dengan benda. Dan saya berdoa di musim ini Anda mengalami yang namanya mendapatkan sahabat yang ilahi yang dari Tuhan di tengah musim ini semua. Yang pertama adalah I will watch my circle. Karena itu usul saya, menaburlah di musim ini dalam hubungan yang tepat. Menaburlah di musim ini dalam hubungan yang tepat. Yang kedua, yang saya melihat di sini scorners, dikatakan orang yang suka mencemooh, dan kemudian orang yang bebal, orang yang fools. Ini adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya, dia mencemooh. Di sini saya mau katakan I will watch. Yang kedua, I will watch my confession. Karena apa yang keluar dari mulut saya bisa betul-betul menentukan di musim ini saya jadi pencemooh atau orang yang betul-betul bisa memuliakan Tuhan. Karena di musim ini saya mengerti sangat mudah untuk jadi pesimis, sangat mudah untuk jadi negatif, sangat mudah untuk jadi pencemooh. Dan saya berdoa itu semuanya bukannya kita, tetapi kita adalah orang-orang yang watch my confession. Saya adalah orang-orang yang mau untuk betul-betul menimbang apa yang boleh keluar dari mulut saya. Karena saya tahu firman Tuhan berkata apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Saya mau watch, saya mau betul-betul perhatikan apa yang keluar dari mulut saya. Apakah saya orang yang mengeluarkan sesuatu yang optimis?
Apakah saya ini keluar sesuatu yang pesimis? Apakah saya mengeluarkan sesuatu yang negatif? Apakah saya mengeluarkan sesuatu yang pahit? Apakah saya mengeluarkan sesuatu yang penuh dengan kekhawatiran? Dan kemudian di tengah-tengah musim di mana begitu banyak orang menantikan segala sesuatu yang belum pasti, bagaimana dengan personality saya? Apakah saya jadi mudah tersinggung, mudah marah-marah, dan kemudian saya menjadi orang yang gampang sekali untuk kayaknya terganggu dengan begitu banyak hal? Bukan hanya saya watch my confession, tapi saya dari confession yang keluar dari mulut saya itu menunjukkan personality saya, karakter saya, keadaan jiwa saya. Dan saya katakan begini ya, kalau personality saya lagi jelek nih, saya mau katakan kepada kita semuanya, I cannot Photoshop my ugly personality. Kalau sekarang ada face app, saya bisa bikin saya lebih muda, saya lebih ganteng dan sebagainya. Tetapi kalau personality yang ugly, saya punya personality yang ugly, yang lagi jelek wataknya, karakternya, mau pakai Photoshop apapun tidak bisa mengeditnya. Karena semua orang akan langsung merasakannya. Dan di sini saya setuju sama kata-kata dari Socrates ribuan tahun yang lalu. Dikatakan intelligent individuals learn from everything and everyone. Orang-orang yang pintar belajar dari apapun dan siapapun. Average people, rata-rata orang, from their experience, belajar hanya dari pengalaman mereka sendiri. Tetapi Socrates berkata, the stupid already have all the answers. Tapi orang yang bodoh itu punya segala jawaban. Dan saya nggak mau jadi orang yang bodoh. Saya masih mau terus belajar. I watch betul-betul my circle. I watch my confession. Dan saya di sini sangat terkesan sama Ayub. Siapa yang bisa lebih menderita di dunia ini daripada Ayub? Dia kehilangan 10 anak-anaknya, dia kehilangan bisnisnya, usahanya, kesehatannya. Tetapi yang saya lihat bahkan di Ayub 1 ayat 21. Gak ada di antara kita yang mengalami ini, gak ada di antara kita yang mau mengalami ini. Tapi Ayub 1:21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wih, masih bisa ngomong begitu dia. Di tengah segala hal macam yang buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kemudian saya senang, ayat 22 mengatakan demikian. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow. Itu yang mau saya katakan dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa ini yang mau Anda katakan dalam kehidupan Anda. Di tengah musim ini, di tengah masa menunggu, di tengah kita betul-betul mau belajar hikmat dari Tuhan. Tidak ada hal yang kurang patut yang keluar dari confession Anda dan saya. Dan di sini saya mau akhiri dengan di S-curve. Di sini, S-curve-nya. Dan Amsal saya mau lanjutkan. Amsal 1 ayat 2-3. Berpalinglah kamu, S-curve. Tadinya down, tadinya turun. Berpalinglah kamu, S-curve. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Oh, dalam hikmat ada teguran. Jangan jadi orang mudah tersinggung kalau ditegur. Berpalinglah kamu terhadap kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jangan buang muka sama Tuhan. S-curve adalah ketika orang berpaling melihat dia. S-curve adalah ketika orang menantikan dia. S-curve adalah orang mendengar hikmat dari dia. S-curve terjadi ketika orang mau ditegur sama dia. Marilah di musim ini kita melakukannya. Dan yang ketiga, 3C. Yang pertama, I will watch betul-betul my circle. I will watch my confession. C yang ketiga, I will look to my comforter. Saya akan melihat kepada Tuhan yang memberikan satu rasa nyaman dalam kehidupan saya di tengah masa yang sulit ini. Di Mazmur 25 ayat 14, Psalm 25:14 dikatakan, the secret of the Lord is with them that fear Him. Dan dikatakan tadi di Amsal, Anda melihat bahwa sesungguhnya ketika kamu mau berpaling kepadaku, ketika kamu bersedia untuk ada S-curve dalam kehidupanmu, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Siapa di sini yang mau Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada Anda? Saya mau Tuhan curahkan. Dan Tuhan katakan kalau kamu berpaling S-curve, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Berbicara tentang cawan. Anda tahu di Taman Getsemane Tuhan ngomong, Yesus ngomong berkali-kali, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan yang berisi dosa Anda dan saya. Yang akhirnya dia sendiri yang minum untuk kita. Cawan ini, cawan penghukuman, cawan kenajisan, cawan dosa. Dia katakan, Tuhan, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku Bapa.
Dan kemudian kita mungkin berkata kenapa Yesus ngomong gitu, tapi ini merupakan istilah yang sangat lazim di dunia orang Romawi. Orang Romawi ketika mereka menyerbu sebuah kota, apa yang terjadi? Dia akan kumpulkan prajurit-prajurit yang ditangkap. Sebuah kota dikuasai oleh orang Romawi. Prajurit-prajurit yang sisa ditangkap. Dan kemudian siapa di antara kalian yang pangkatnya paling tinggi? Saya mau lihat pangkatnya paling tinggi, dan kemudian diberikan satu gelas, satu cawan racun. Dan dikatakan begini, orang Romawi bilang, saya pengen tahu orang kota ini sebetulnya mutunya seperti apa. Saya pengen lihat, ini racun cukup bisa untuk 10 orang. Jenderalnya nih, siapa yang pangkatnya paling tinggi ini? Kamu saya mau lihat, mau bagi ke 10 orang, kamu minum mati. Tapi kamu gak mau mati sendirian, 9 yang lain suruh minum mati apa enggak. Tetapi kalau kamu betul-betul pemimpin yang baik, ini kamu minum sendiri, cawan ini kamu minum sendiri, dan kemudian yang lain ini akan kami biarkan hidup. Karena aku pengen lihat kamu ini berani apa enggak. Dan kemudian kalau satu kota itu pemimpinnya berani, dia katakan aku akan ambil semua, biarlah cawan ini aku minum semuanya. Anda tahu, itu yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus lakukan supaya Anda dan saya beroleh kehidupan. Dia menanggung semua kutuk, sengsara dan dosa manusia, dan supaya kita semuanya bisa diselamatkan. Nah, saya mau bilang begini, kalau ini saja mampu untuk dia tanggung, urusan hikmat saya rasa dia mah sangat-sangat mau untuk memberikan kepada kita. Kalau ini aja mau dia telan bulat-bulat untuk kita, urusan hikmat itu pasti akan tersedia untuk Anda dan saya. Kalau urusan nyawa saja dia kasih, urusan hikmat pasti dia kasih dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya yakin sekali hari ini Anda dan saya ada di tempat ini menerimanya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bapa surga akan mengangkat roti ini di awal musim yang baru, di bulan yang baru. Kami mengangkat roti ini, kami katakan bukan kuat, bukan gagah, tapi semuanya karena anugerah-Mu. Kami mengakui dan mempercayai ini adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Nah, kami makan, kami percayai, kami terima kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian dia mengambil cawan berisi anggur. Hari ini kita bisa meminumnya karena Yesus sudah membayarnya buat kita semuanya. Dia telah menanggung semua kutuk dan dosa. Dan kemudian dia memanggil murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Kami meminumnya dan kami menerima kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Dan barang siapa dimerdekakan anak, maka dia benar-benar sudah merdeka. Kami mengangkat cawan ini sebagai orang merdeka. Kami mengangkat cawan ini sebagai orang yang bisa, layak, dan harus menerima hikmat dari Tuhan. Karena kuasa sesungguhnya datang dari Dia. Tidak ada dari kami yang lahir berhikmat, tetapi kami minta hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Amsal 9 ayat 10 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Biar setiap umat-Mu hari ini Engkau memberikan favor, kemurahan dan kemudahan, dan hikmat-Mu mengalir ya Bapa. Biar umat Tuhan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil. Di musim waiting, di musim kami menunggu, biar kami memilih untuk bercakap-cakap dengan Engkau. Dan kami akan mengalami yang namanya S-curve. Biar umat-Mu terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil. In Jesus name. Haleluya. God bless you church. Happy Sunday. Sampai ketemu dalam keadaan yang jauh lebih baik. Di tengah itu semuanya kita berharap terus sama Tuhan dan meminta hikmat dari Dia. God bless you. God bless us all. Again, happy Sunday.